dipersembahkan oleh Hijriah 2026 Masehi yang baru saja kita akhiri. Sidang isbat merupakan forum resmi pemerintah melalui Kementerian Agama untuk memberikan kepastian bagi umat Islam Indonesia dalam melaksanakan ibadah dan merayakan Hari Raya Idul Adha. Penetapan ini dilakukan dengan mengintegrasikan data hisab dan hasil ru'yah hilal serta memperhatikan kriteria MABIMS. MABIMS itu artinya Menteri-Menteri Agama se-Asia Tenggara dan prinsip wilayatul hukm, sehingga keputusan yang diambil dapat menjadi rujukan bersama bagi masyarakat. Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi 8 DPR. Di sini ada Pak Dr. Hidayat Nur Wahid, kemudian Sekretaris Jenderal MUI, jajaran Kementerian Agama, pimpinan ormas-ormas Islam atau perwakilannya, para pakar falak dan astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, serta unsur BMKG, BRIN, Observatorium Bosca ITB, Badan Informasi Geofisial, Planetarium Jakarta, dan tim hisab ru'yah Kementerian Agama. Adapun rangkaian kegiatan hari ini telah dimulai dengan seminar terbuka melalui kanal media sosial di Cembimas Islam. Melalui seminar tersebut telah dipaparkan dasar-dasar penetapan awal bulan Qamariah, baik dari sisi metode maupun prinsipnya, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel bersama para narasumber mengenai hisab ru'yah dan ilmu falak dalam berbagai sudut pandang. Data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian hilal di atas ufuk berkisar 3 derajat 17 menit 33 detik sampai kepada 6 derajat 56 menit 58 detik, dan sudut elongasi antara 8 derajat 54 menit 49 detik sampai 10 derajat 37 menit 7 detik. Pada pelaksanaan Ru'yatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Kiai Haji Su'udul Azka dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan, dan telah disumpah oleh Dr. Dr. Tommy Asram, SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah, dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
Berikutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Amir Shah Tambunan MA selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat. Silakan. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bersama Pak Menteri, Wakil Menteri, para Dirjen, Pak mewakili Komisi 8 DPR RI, Pak Dr. Hidayat Nur Wahid, secara muttafaq alaih menetapkan bahwa 1 Zulhijjah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Ini sebuah momentum penting untuk menggambarkan kepada kita umat Islam Indonesia dan seluruh dunia Islam, insya Allah Idul Adha secara bersama-sama, secara serentak akan kita rayakan dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia Islam. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa Majelis Ulama Indonesia sebagai tenda besar umat Islam yang bersama-sama pemerintah ya melakukan kerja-kerja strategis sebagai Shadikul Hukumah dan terus bertekad melayani umat dan bangsa kita yang kita kenal sebagai Khadimul Ummah. Oleh karena itu izinkan kami mengajak kita semua untuk merayakan Idul Adha ini sebagai bahagian dari ikhtiar kita. Ya, mensyukuri nikmat Allah, memotong kurban, ya, dijadikan kurban ini sebagai bahagian dari amal soleh kita dalam rangka meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial kita kepada masyarakat. Kita menyadari bahwa masyarakat kita saat ini tengah menanti uluran tangan kita semua. Pembagian daging kurban secara bersama-sama adalah sebagai bukti kepedulian kita kepada umat kita dan kita jadikan ini sebagai bahagian dari taqarrub ilallah. Idul kurban berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu menyembelih hewan kurban adalah menyembelih sifat-sifat ketamakan, kerakusan, dan sekaligus kita menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial, dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita. Terakhir, kita doakan saudara-saudara kita di tanah suci yang tengah menunaikan ibadah haji, semoga haji mabrur. Allahumma hajjam mabrur, wa sya'yan maskur, wa zamban maghfur, wa tijaratan lantabur. Terima kasih Pak Menteri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan Dr. Kiai Haji Hidayat Nur Wahid MA yang mewakili Komisi 8 DPR. Terima kasih Prof. Nazrin Umar, Menteri Agama RI, dan Bapak Dr. Kiai Haji Romo Syafi'i, Wakil Menteri Agama RI, Dirjen Bima Islam, dan tentu Kiai Haji Dr. Abuya Amir Shah Tambunan, Sekretaris Jenderal MUI, rekan wartawan yang semuanya saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'd. Alhamdulillah. Kami tadi mengikuti sidang isbat mewakili Komisi 8 DPR RI karena para pimpinan kami sebagian sudah berangkat haji sehingga saya diamanahkan untuk mewakili Komisi 8. Kebetulan saya dari Dapil Jakarta 2, jadi saya ada di sini. Kami sangat bersyukur bahwa alhamdulillah Kementerian Agama bisa melanjutkan tradisi yang baik menyelenggarakan sidang isbat yang kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka
latar belakang ormas, bineka, latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dalam kota Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan yang tadi telah diumumkan oleh Bapak Menteri Agama. Terima kasih, dan tentu saja ketika sudah diputuskan bahwa besok atau mulai malam ini sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, besok 1 Dzulhijjah per hari Senin sudah kita akan masuki, maka kami ikut mengingatkan bahwa Rasulullah SAW dahulu pernah menyampaikan satu hadis yang luar biasa. Ma min ayyamin al-amalus solihu fihi ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyam al-ashar. Tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah kecuali amal soleh yang dilaksanakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karenanya kami ikut mengajak kepada seluruh warga bangsa Indonesia khususnya umat Islam untuk memaksimalkan 10 hari pertama ini untuk memperbanyak amal soleh, untuk mendekatkan, untuk mengadakan silaturahim, melakukan kebaikan bagi bangsa, bagi negara, bagi umat, supaya dengan demikian maka nikmat kita satu sikap, satu pendapat untuk besok adalah tanggal 1, besok kita mulai tanggal 1 Dzulhijjah, agar betul-betul kita rasakan sebagai karunia yang sangat agung, sehingga kedepannya kita akan selalu bisa mendapatkan kondisi-kondisi, kalaupun kita ada perbedaan, tapi sesungguhnya kita adalah satu juga. Fikul iktilaf, fikih untuk kita bersatu padu sangat kita pentingkan. Terima kasih Prof. Nazrin Umar yang tadi telah mengumumkan hasil isbat isbat awal Ramadan, dan mudah-mudahan ini akan menjadi tradisi yang baik di mana kita bisa bersatu padu menghadapi yang terkait dengan penetapan awal dan akhir bulan Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebagai Menteri Agama dan juga mewakili pemerintah, kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kami menghimbau kepada segenap umat Islam untuk memperkuat ya ibadah pra Idul Adha, ya, terutama untuk nanti ada puasa-puasa sunat, kemudian juga berkurban. Dan kami menghimbau bahwa yang punya kemampuan untuk berkurban itu sesungguhnya itu banyak sekali hadisnya, bahkan ada yang paling penting, jangan mendekati masjidku bagi mereka yang memenuhi syarat untuk berkurban, tapi tidak melaksanakan kurban itu sendiri. Dan kita salurkan kurban kita sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan dengan demikian, atas nama pemerintah mengucapkan sekali lagi selamat menjalankan rangkaian ibadah-ibadah menjelang dan sesudah Idul Adha yang akan datang. Dan juga kepada calon jemaah haji kita, semoga pulang nanti dalam keadaan membawa haji mabrur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Terima kasih. Sama nggak ada yang tanya? Kalau tidak. Kalau sekarang. Baru saja Anda menyaksikan konferensi pers yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Jadi pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ini jatuh pada Senin 18 Mei 2026 dan artinya Hari Raya Idul Adha maksud kami 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Nah, keputusan ini diumumkan setelah sidang isbat yang berlangsung di mana pemerintah telah memadukan antara hasil hisab dan juga Rukyatul Hilal dari total 88 titik pemantauan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemantauan hilal ini dilakukan bersama-sama oleh Kanwil Kementerian Agama, kemudian Kementerian Agama Kabupaten Kota, Peradilan Agama, Ormas Islam, serta sejumlah instansi terkait. Dan tadi Kementerian Agama sebelumnya juga sudah mengadakan seminar posisi hilal yang melibatkan pakar falak dan juga perwakilan organisasi masyarakat Islam. Dan tadi dari laporan rekan-rekan kami yang berada di lapangan, lokasi Rukyatul Hilal sendiri bervariasi. Ada yang dari observatorium, kemudian rooftop gedung, masjid, kemudian menara pemantauan bahkan di daerah pantai ini untuk memastikan ketepatan atau akurasi dari hasil pengamatan. Dan sidang isbat ini juga melibatkan berbagai unsur di dalamnya. Ada BMKG, kemudian BRIN,
Badan Informasi Geospasial atau BIG, kemudian Majelis Ulama Indonesia, Ormas Islam, akademisi hingga pakar falak. Dan sekali lagi artinya Idul Adha akan jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026.